Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali perkenalkan, nama saya Marfu Aswebudin. Saya adalah salah satu dosen Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP Pagaran Dharma Kusuma, Segeran Cuti Nyuat Indramayu. Di sini saya akan memaparkan hasil presentasi yang sudah saya presentasikan di seminar pengabdian kepada masyarakat di Desa Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, tentang bahaya free sex pada remaja. Remaja dan free sex. Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Batas usia remaja menurut WHO, Badan PBB untuk Kesehatan Dunia adalah sekitar 12 sampai dengan 24 tahun. Dalam pandangan remaja, seks adalah puncak mengekspresikan rasa cinta. Kurangnya edukasi dan inovasi terkait seks itu sangat berakibat fatal. Anak muda mempunyai sifat selalu ingin tahu dan selalu ingin mencoba. Hal tersebut tidak memungkiri adanya pertanyaan tentang hasrat seksualnya. Perubahan pada remaja. Remaja membutuhkan lingkungan yang mudah menyesuaikan diri, agar merasa nyaman untuk bertanya dan membangun karakter tanggung jawab dalam diri mereka masing-masing. Pada masa remaja akan terjadi perubahan-perubahan yang meliputi perubahan fisik, baik yang terlihat dari luar maupun yang tidak terlihat. Perubahan emosional yang tercermin dalam sikap dan juga tingkah laku. Perkembangan kepribadian pada masa ini dipengaruhi tidak saja oleh orang tua dan juga ke lingkungan keluarga, tetapi juga lingkungan sekolah ataupun teman-teman pergaulan di luar sekolah. Nah, ini bahaya free sex untuk remaja. Sistem reproduksi wanita itu dikatakan sempurna jika memasuki usia 20 tahun. Di bawah usia 20 tahun, manusia masih membutuhkan asupan nutrisi. Juga kondisi rahim pada wanita belum kuat untuk mengandung janin. Hamil di usia muda dapat memicu kanker serviks karena organ reproduksi masih terlalu dini untuk mendapatkan rangsangan seksual. Seks bebas juga memicu penyakit HIV dan juga AIDS. Gejala penyakit HIV dan juga AIDS yaitu sistem imun menurun. Laki-laki dapat menderita kencing nanah, sedangkan wanita dapat terkena infeksi bagian selaput dengan adanya jengger ayam di sekitar rahim. Seks bebas juga menyebabkan kemandulan. Saya rasa kalau melihat banyak sekali hal-hal negatif yang dialami oleh mereka-mereka yang melakukan seks bebas, mereka itu bukan tidak tahu. Mereka tahu apa akibatnya, namun mereka menutup dari itu semua. Yang perlu kita pelajari adalah untuk mengatasi masalah-masalah ini diperlukan adanya pemahaman dan penerangan tentang seks secara bukan hanya benar, tetapi secara tepat yang dilandasi oleh nilai-nilai agama, budaya, dan juga etika yang ada di masyarakat. Penyuluhan dan penerangan tentang seks harus dilandaskan pada ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama, sehingga seorang remaja akan mendapatkan informasi yang benar dan juga tepat, tentu dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama dan keimanan yang kuat. Dengan demikian, seorang remaja dapat terhindar dari hal-hal negatif dan tercela terkait dengan masalah seks. Untuk itu, pendidikan seks tentu sangat diperlukan. Ada beberapa sebab yang dijadikan alasan kenapa banyaknya para generasi muda, banyaknya para remaja yang mengikuti mungkin tren ya dari wabah yang mengerikan ini, dari free sex ini. Di antaranya yang pertama adalah adanya pengaruh negatif di media massa. Saya rasa media massa seperti televisi, film, surat kabar, majalah, dunia peronlinean ya, media sosial, dan sebagainya, belakangan ini semakin banyak memasang dan juga mempertontonkan gambar-gambar seronok dan adegan-adegan seks serta kehidupan yang glamor yang jauh dari nilai-nilai agama. Banyak sekali kita lihat kalau kita lihat di televisi sekarang tontonan bukan lagi jadi tuntunan karena banyak sekali film-film yang sangat tidak mengedukasi, film-film yang justru menjerumus para remaja untuk melakukan hal-hal yang seyogyanya bukan di usianya. Saya rasa unfaedah, tidak ada faedahnya untuk kita tonton. Majalah-majalah juga sekarang banyak sekali majalah-majalah yang mempertontonkan hal-hal yang dianggap dewasa pada anak-anak, pada remaja. Sayang sekali ya. Jadi itu memang yang menjadikan hal-hal yang mempengaruhi, hal-hal negatif yang mempengaruhi wabah mengerikan ini. Hal ini diperparah lagi dengan berkembangnya teknologi internet.
yang menembus batas-batas negara dan waktu yang memungkinkan kaula muda mengakses hal-hal yang bisa meningkatkan nafsu seksnya. Jadi banyak sekali oknum-oknum media sosial yang memanfaatkan target dalam hal ini adalah remaja dan anak-anak untuk terjerumus dalam seks bebas tersebut. Informasi tentang seks yang salah turut memperkeruh suasana. Akibatnya remaja cenderung ingin mencoba dan akhirnya terjerumus kepada seks bebas tersebut. Lanjut, yang kedua adalah lemahnya keimanan. Hampir semua perilaku seks bebas tahu akan beban dosa yang mereka terima. Tapi entah kenapa bagi mereka hal itu dibelakangkan, dikesampingkan, dan menjadi nafsu yang menjadikan pemimpinnya. Ini menunjukkan lemahnya keimanan mereka. Yang ketiga adalah tidak adanya pendidikan seks yang benar, tepat, dan dilandasi nilai-nilai agama. Saya rasa pendidikan seks itu bukan hanya harus benar, tetapi harus tepat dan dilandasi nilai-nilai agama. Untuk itu diperlukan pendidikan seks sejak sedini mungkin dan didukung dengan kondisi lingkungan dari remaja tersebut. Pendidikan seks yang benar, tepat, dan dilandasi nilai-nilai agama, saya rasa harus sesuaikan dengan usia. Misal pendidikan seks dini itu tidak lantas diajarkan bagaimana caranya berhubungan, tetapi diajarkan bagaimana cara melindungi diri dari orang-orang jahat. Atau misalkan remaja itu bagaimana cara menjaga kehormatan agar bisa dihormati oleh banyak orang, oleh orang lain, cara menghargai diri agar bisa dihargai oleh orang lain, seperti itu. Yang keempat adalah lemahnya pengawasan orang tua. Dalam hal ini, dalam kenakalan remaja, dalam seks bebas ini, saya rasa tidak luput dari pengawasan orang tua. Pengawasan orang tua menjadi hal utama dari apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Saya rasa jika orang tuanya menjaga anak-anaknya tersebut dengan benar, dengan tahu latar belakang temannya, pergaulannya, dan lain sebagainya, saya rasa hal-hal tersebut, free sex tersebut dapat dihindari sedini mungkin. Dalam hal ini orang tua wajib turut serta mengawasi segala tindakan yang mereka lakukan dengan bekal iman dan penjagaan pada diri sendiri. Orang tua juga tidak harus memperketat penjagaan untuk mereka, tetapi bagaimana caranya orang tua memberikan bonding, kedekatan kepada anak-anaknya agar anak-anaknya itu merasa nyaman berdekatan dengan orang tua dan memberikan hal-hal yang menjadi rahasia informasinya kepada orang tua. Bagaimana caranya orang tua memberikan kasih sayang lebih kepada anak-anaknya tersebut. Karena saya rasa banyak sekali remaja-remaja yang mencari kasih sayang di luaran sana karena tidak mendapatkan kasih sayang lebih dari orang tuanya. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri untuk kita, para orang tua di generasi sekarang, untuk selalu menjaga anak-anak kita dengan cara mendekatkan diri kita kepada para anak-anak kita, agar anak-anak kita bisa leluasa curhat apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rasakan terhadap kita. Jadi tidak ada pembatas antara anak dengan kita sebagai orang tua. Yang keempat adalah salah dalam memilih teman. Teman bisa menjadi manfaat, tapi juga bisa menjadikan mudorot. Jadi benar-benar harus hati-hati dalam memilih dan juga memilah teman. Selanjutnya, lalu apa saja sih yang harus dilakukan untuk menjaga diri dari free sex tadi? Yang pertama adalah para remaja itu harus memperdalam keimanannya. Tidak perlu membuktikan bahwa saya menjadi orang yang beriman, tetapi hanya dalam hati. Memperlakukan diri kita sebagai manusia beriman. Setidaknya jika kita memperlakukan diri kita sebagai manusia beriman, saya yakin kita akan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah mengikuti waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat. Banyak sekali hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita manfaatkan seperti membaca buku, mengaji, sholat sunnah, misalkan membantu orang tua di dalam rumah, atau hal-hal menarik lainnya yang bisa kita kerjakan kita di dalam rumah atau di luar rumah, tetapi melakukan hal-hal yang jauh lebih positif, gitu ya. Lalu mencari teman yang soleh. Saya rasa walaupun kita belum soleh, tetapi tidak ada salahnya dan dibenarkan kita berteman dengan teman yang soleh. Kenapa? Setidaknya kita akan terpengaruh kepada hal-hal baiknya, gitu. Daripada kita berteman kepada orang-orang yang buruk. Khawatirnya kita tidak bisa menjaga diri kita dan kita terpengaruh. Jadi lebih baik kita mencari teman-teman yang soleh agar kita terpengaruh kepada hal-hal yang baik. Keempat, hal yang harus kita lakukan adalah menjauhi dan menghindari media massa yang buruk. Atau kalau sekarang dunia perolainan, kalau misalkan dianggap media sosial itu dianggap mengganggu, dianggap menjadi hal-hal yang berdampak buruk bagi kita, ya sudah, jauhi dan hindari. Itu jauh lebih mudah
sehingga kita bisa menghindari free sex pada remaja. Karena banyak sekali sekarang berita-berita yang dipaparkan bahwa para remaja itu tergiur dengan lawan jenisnya itu di media sosial. Ya, saat ketemu terenggutlah keperawanannya. Ya, kalau sudah seperti itu, si laki-laki tidak bertanggung jawab, siapa yang dirugikan? Perempuannya lagi kan. Jadi jangan sampai ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya. Jadi jangan sampai kita sebagai remaja itu dengan mudah memberikan kehormatan kita kepada orang lain, apalagi yang belum dikenal, gitu ya. Bukan berarti yang sudah dikenal boleh, bukan. Tetapi yang sudah dikenal dekat aja kita harus menjaga, apalagi yang belum dikenal, gitu ya, seperti itu. Jadi benar-benar kita menjaga kehormatan kita agar kita dihormati oleh orang lain. Yang kelima, lakukan puasa. Kalau misalkan semuanya susah, lakukan puasa. Setidaknya puasa itu bisa menahan diri dari emosi, menahan diri dari segala hal-hal yang berbau buruk untuk kita. Yang keenam adalah menggunakan cara-cara medis. Bagaimana cara-cara medis yang bisa kita lakukan? Yang pertama, sering mandi air dingin di musim panas. Kita bisa lakukan seperti itu. Yang kedua, memperbanyak olahraga dan latihan fisik. Setidaknya memperbanyak olahraga dan latihan fisik itu bisa mengisi waktu luang kita ke hal-hal yang bermanfaat. Yang ketiga adalah menjauhi makanan yang mengandung merica dan juga rempah-rempah. Karena hal itu mempunyai sifat yang lebih merangsang. Yang keempat, tidak terlalu banyak mengkonsumsi minuman perangsang saraf seperti kopi. Yang kelima, tidak terlalu banyak mengkonsumsi daging merah dan juga telur. Kalau kita mau mengkonsumsi daging, sebaiknya kita konsumsi daging yang sudah matang. Itu jauh lebih baik. Dan telurnya pun telur matang. Itu jauh lebih baik. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Harapannya dari diri saya sebagai orang tua dan sebagai pendidik, bahwa remaja kita untuk sekarang ini, para kaula muda, para remaja, seyogianya bisa menjaga diri, setidaknya untuk diri sendiri, baru untuk orang lain. Bagaimana menjaga diri? Itu tadi hal-hal yang harus dilakukan. Ini itu tadi, semoga kita semua terjaga, semoga remaja-remaja kita ini semua terjaga kehormatannya sampai tiba waktunya nanti halal dipersuting oleh orang-orang pilihan Allah, pilihan Tuhannya masing-masing. Jadi saling menjaga, karena memang harapannya adalah dalam suatu pernikahan itu hanya satu kali seumur hidup. Harapannya memberikan yang terbaik untuk pasangan kita seumur hidup. Jangan sampai pasangan kita kecewa dengan hal-hal yang demikian. Jadi seyogianya jaga untuk remaja laki-laki maupun perempuan saling menjaga diri masing-masing, saling menjaga kehormatan masing-masing. Saya rasa kalau misalkan rekan-rekan tadi para remaja menjaga diri dan kehormatannya masing-masing, maka akan dijaga oleh Tuhan dan dihormati oleh sesama. Semoga bermanfaat. Saya minta maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.